Halo, what's up guys? Shalom dan selamat datang di YouTube kita. Yeay! Jadi guys, konten kita pada hari ini adalah kita bakal keliling-keliling dan melihat setiap sudut gereja GKJ Petoran. Pastinya bakalan seru karena banyak hal-hal yang menarik yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi udah siap untuk lihat room tour kita hari ini? Enjoy the video! Let's go! Dan kali ini kita bakal nge-review salah satu gedung gereja yang katanya punya vibe syahdu abis. Dan yap, ini dia gedung gereja 2. Jadi kita punya 5 pertanyaan buat Mbak Ayu nih. Pertanyaannya yang pertama, kegiatan sehari-hari di kantor gereja biasanya ngapain aja sih? Halo, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Jadi untuk kegiatan harian di kantor gereja itu surat menyurat. Jadi mencatat dan mengadministrasi surat yang masuk dan keluar. Selain itu membuat warta gereja, juga membuat surat menyurat untuk koordinasi dengan gereja lain. Selain itu juga kadang membuat undang-undangan untuk PA atau keperluan majelis lainnya. Gitu. Lalu yang kedua, kalau jemaat ada urusan administrasi kayak daftar pembaptisan atau pelayanan gitu, prosesnya gimana? Untuk misalnya ada jemaat yang butuh pelayanan kantor gereja untuk misalnya mendaftarkan baptis atau pernikahan, bisa datang ke kantor gereja untuk mengambil form atau bisa menghubungi saya lewat WA. Nanti filenya bisa dikirim lewat WA, lalu dikumpulkan kantor gereja sesuai dengan syarat-syarat yang dicantumkan di form. Jadi untuk baptis nanti biasa mencantumkan akta kelahiran, untuk pernikahan nanti mencantumkan berkas-berkas seperti yang dilampirkan di dokumennya. Gitu. Terus yang ketiga, selama kerja di sini ada kejadian unik atau lucu-lucu gitu nggak? Seru sih. Kadang ada yang sharing-sharing tentang hidup, cerita lucu-lucu gitu. Keseharian yang membangun semangat seperti itu. Yang keempat, ada nggak sih jemaat yang sering curhat ke kantor gereja? Lalu yang kelima, apa sih yang bikin kerja di kantor gereja ini beda dari kantor biasanya? Yang bikin kantor gereja beda dengan yang lain, beda karena yang dilayani, kalau yang dilayani sama-sama orang, tapi kalau di gereja melayani jemaat, jadi kita melayani dengan kasih, lebih banyak sharing, melayaninya lebih fleksibel. Oke guys, jadi kita udah berada di konsistori nih. Konsistori biasanya tuh digunakan untuk mempersiapkan keperluan-keperluan sebelum ibadah. Contohnya untuk mempersiapkan kantong persembahan, mempersiapkan firman yang akan disampaikan oleh pendeta dan lain-lain. Terus di sini juga nyimpen alat-alat buat ibadah gitu guys, kayak Alkitab, terus ada stola buat majelis-majelisnya, sama banyak lagi lah. Oke guys, kita udah sampai lantai 2. Ada apa aja sih di lantai 2? Yuk kita kepoin. Wow, first impression nih, estetik banget gila. Terus ya, ruangannya tuh tenang, cocok banget buat kamu yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, nggak hanya itu, di sini juga dilengkapi fasilitas-fasilitas yang pastinya bikin kamu nyaman deh. Yap. Dan yap, kita juga udah sampai di parkiran GKJ Petoran nih guys. Jangan salah, GKJ Petoran itu juga punya parkiran yang cukup luas. Tidak hanya itu, GKJ Petoran juga punya genset tuh guys. Nah, genset itu biasanya digunakan kalau semisal ada mati lampu gitu. Jadi emergency bisa kita pakai genset. Nah guys, kita lanjut di gedung utama gereja kita. Yuk kita masuk yuk. Ayo. mimbar utama kita, dan mimbar besar ini biasanya digunakan
untuk berkhotbah ketika ibadah sedang berlangsung. Terus yang kedua ada mimbar untuk majelis, dan yang ketiga ada mimbar untuk lektor. Nah, di sebelah kiri pun juga ada tempat untuk pemusik dan singer. Nah, tempat ini bisa digunakan untuk mengiringi jalannya ibadah di setiap ibadah minggu. Jadi isinya itu ada keyboard, ada drum, dan ada gitar. Nah, jadi di sebelah kananku ini juga ada tempat untuk majelis. Di sini sudah disediakan 8 kursi untuk saat ibadah sedang berlangsung. Dan di gereja ini berkapasitas kurang lebih 200 orang. Nah, nggak lupa di gereja kita juga ada lantai 2-nya. Selanjutnya kita bakalan ke atas, kita bakalan ngasih tahu kalian tentang ruang streaming, ruang laktasi, dan ruang sound. Yuk, 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 yuk. Oke guys, jadi aku baru sama Mas Brian, aku bakal tanya-tanyain apa sih yang ada di ruang sound ini. Mas, kalau mau tanya nih, sebelumnya di ruang sound ini ada alat apa aja sih dan fungsinya itu apa aja? Ya, baik di ruang sound ini tuh ada ada mixer, terus ada lighting, biasanya Mas Riki yang mengoperasikan, terus ada banyak komponen buat sound system sih, buat keberlangsungan acara ibadah. Nah, fungsinya apa nih? Fungsinya untuk mengatur suara supaya suara yang dihasilkan itu jernih dan juga berkualitas sehingga jemaat yang beribadah itu jadi nyaman. Oke, kalau permasalahan yang paling berat itu apa? Yang paling berat paling apa ya? Paling feedback dari sound itu kan biasanya gedung kita kan menggema ya, jadi feedbacknya itu biasanya istilahnya itu bengung. Itu sih paling. Oke. Terus aku mau tanya sama Mas Riki. Ya. Mas Riki, alat lightingnya digunakan tuh buat event apa aja? Yang pasti kalau untuk lighting kita support untuk setiap event tahunan yang akan kita rayakan, seperti mulai dari Paskah sampai Natal, gitu, atau mungkin ada event lain. Kalau ibadah tuh pakai lighting juga nggak? Ada, kita kalau ibadah karena di sini kita pakai ibadah variatif, otomatis kita pakai lighting. Oke. Terus susah nggak sih ngatur lighting buat jalannya ibadah? Ya pasti sih, ada proses, ada untuk belajar pasti ada. Gitu aja ya pertanyaannya. Terima kasih. Nah, jadi gitu nih guys, fungsi dari ruang sound ini. Di belakangku ini ada ruang kontrol streaming. Yuk kita kepoin apa sih ruang kontrol streaming itu? Widih, ada apa nih Kak? Nah, di sini aku udah bersama satu petugas streaming. Nah, sebelumnya boleh dong kenalin nama kakaknya siapa? Oke, namaku Bening dan dua kosmos itu ya memakai kacamata bernama Geski. Kalau di sebelahnya yaitu Andrew. Oh, terus kalau boleh tahu sebenarnya apa sih fungsi dari ruang kontrol streaming ini? Jadi fungsi ruang kontrol live streaming ini yaitu untuk menjalankan live streaming dan juga membagikan atau menyiarkan informasi kepada jemaat. Oh begitu. Terus kalau boleh tahu tugas kakak di ruang kontrol streaming ini sebagai apa ya? Nah, tugasku dan juga Andrew sebagai operator program. Nah, kita juga memiliki director. Dia menjalankan untuk memposisikan kamera mengambil gambar. Oh jadi begitu ya kak. Kalau untuk menjalankan streaming pasti ada dong alat-alatnya. Boleh di-spill nggak sih apa aja alat-alatnya? Boleh dong. Nah, di ruangan ini kita memiliki laptop dan juga komputer. Dan satu lagi yaitu kamera. Oh begitu. Makasih ya kak udah mau nginfoin tentang ruang kontrol streaming ini. Dan makasih juga udah mau dikepo-kepoin. Oke, sama-sama kak. Saya balik dulu ya. Iya.
Oke, jadi itu guys fungsi dari ruang kontrol streaming dan juga alat-alatnya yang digunakan di ruang kontrol streaming ini. Dan selanjutnya kita akan lanjut di ruang laktasi. Oke guys, jadi di sini ada ruang laktasi. Nah, fungsi ruang laktasi adalah untuk jemaat yang membawa balita di bawah 5 tahun bisa menggunakan ruang ini, dan bisa juga untuk tempat bermain anak-anak karena disediakan banyak mainan. Yuk, yuk. Di sini ada banyak mainan yang dimainkan untuk anak-anak. Nah, di sini juga ada seperti mobil-mobilan, puzzle, terus buku gambar, dan tempatnya ini sangat nyaman ya teman-teman. Ada dilengkapi dengan AC, pastinya dingin, nggak akan kepanasan. Itu tadi room tour kita di GKJ Veteran. Gimana guys? Seru nggak room tournya? Seru dong. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal hingga akhir video. Aku punya pantun nih guys. Apa tuh? Ke kebun memetik mangga. Cakep. Metiknya naik ke atas. Jangan lupa subscribe sekarang juga biar kontennya makin berkualitas. Jadi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa follow sosial media GKJ Veteran. See you guys, bye bye. Dadah.